Orang-orang munafik itu juga disebut sebagai musuh dalam selimut. Orang-orang munafik itu juga disebut gunting dalam lipatan. Mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebenarnya di dalam hati mereka tidaklah beriman kepada Allah. Mereka mengaku beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi di dalam hatinya sebenarnya mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala az-zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Jami' Hasanuddin Sabbihisma Rabbikal A'la beserta seluruh jajaran kepengurusannya, yang sama-sama kita hormati kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Adapun judul kajian kita pada subuh hari ini, 3 golongan manusia di dalam Al-Quran. Bapak dan ibu sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah membagi manusia itu menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang beriman kepada Allah. Golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang kafir. Dan golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang munafik. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5, Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan tentang ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah. Pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan tentang ciri-ciri orang-orang yang kafir. Sedangkan pada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan tentang ciri-ciri orang-orang yang munafik. Artinya apa? 5 ayat saja cukup Allah jelaskan tentang ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah. 2 ayat saja cukup Allah jelaskan tentang ciri-ciri orang-orang yang kafir. Akan tetapi sampai 13 ayat baru cukup Allah jelaskan tentang ciri-ciri orang-orang yang munafik. Ini menandakan
di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, di dalam hidup berbangsa, kita seringkali menemui tentang ciri-ciri dan sifat-sifat orang-orang yang munafik. Bapak dan Ibu sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Siapa itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman kepada Allah itu adalah orang-orang yang percaya dengan yang gaib. Orang-orang yang percaya dengan adanya surga, orang-orang yang percaya dengan adanya neraka, orang-orang yang percaya dengan adanya hari kiamat, dan orang-orang yang juga percaya dengan yang namanya siksa kubur. Kemudian orang-orang yang beriman itu adalah wa yuqimunas shalah, orang-orang yang mendirikan solat. Karena orang-orang yang mendirikan solat dengan orang-orang yang melaksanakan solat itu berbeda. Kalau orang-orang yang melaksanakan solat, mereka melaksanakan solat itu hanya lepas tanggung jawab. Tetapi orang-orang yang mendirikan solat itu adalah apa yang dia baca di dalam solat, maka itulah yang akan dia amalkan di dalam hidup dan kehidupan. Karena seluruh bacaan-bacaan solat itu adalah doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian orang-orang yang beriman itu adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang ciri-ciri orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hatinya. Orang-orang yang beriman itu adalah apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah-tambahlah keimanannya. Bapak dan Ibu sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah golongan orang-orang yang kafir. Siapa itu orang-orang yang kafir? Di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu orang-orang yang apabila diberikan peringatan kepada mereka atau tidak diberikan peringatan kepada mereka, sama saja mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tidak mau beriman kepada Allah? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Karena Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Jadi Bapak dan Ibu, kafir itu berasal dari kata kafaro yang artinya adalah menutup-nutupi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang-orang kafir itu dia berkeyakinan di dalam hatinya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir itu berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala
tidak pernah menurunkan yang namanya kitab suci Al-Quran. Makanya kebalikan daripada orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang-orang yang apabila diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, maka dia akan mensyukurinya. Akan tetapi kalau dia tidak mensyukuri nikmat Allah, maka kata Allah, rasakanlah azab Allah amatlah pedih. Bapak dan Ibu sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah golongan orang-orang yang munafik. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. 13 ayat baru cukup Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri-ciri dan sifat orang-orang yang munafik. Kenapa? Karena orang-orang yang munafik itu adalah orang-orang yang berbahaya. Orang-orang munafik itu juga disebut sebagai musuh dalam selimut. Orang-orang munafik itu juga disebut gunting dalam lipatan. Mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebenarnya di dalam hati mereka tidaklah beriman kepada Allah. Mereka mengaku beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi di dalam hatinya sebenarnya mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kita mengenali tentang ciri-ciri dan tanda-tanda orang-orang yang munafik. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam sebuah hadis, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ayatul munafiki thalath, bahwasannya ciri-ciri orang-orang yang munafik itu ada 3. Yang pertama adalah idza hadatsa kadzab, apabila dia berkata maka pasti dia berbohong. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya itu adalah kebohongan. Dia tutup kebohongan dengan kebohongan. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang-orang munafik adalah wa idza wa'ada akhlaf, apabila mereka berjanji maka pasti mereka mengingkari. Apabila mereka berjanji, mereka tidak akan menepati janjinya. Hari ini banyak sekali kita menemukan orang-orang yang berjanji akan melakukan ini, orang-orang yang berjanji akan berbuat ini, tetapi semua itu adalah kebohongan. Tidak pernah menepati janjinya dan selalu mengingkari janjinya. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang-orang munafik adalah wa idza tumina khon, apabila dia dipercaya maka pasti dia akan berkhianat. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sebenarnya orang-orang munafik itu sudah ada sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kemunafikannya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Walaupun dia masuk ke dalam agama Islam, tetapi di dalam hatinya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bersama-sama dengan Rasulullah, dia selalu beriman kepada Allah, dia selalu beriman kepada Rasulullah. Tetapi ketika dia tidak bersama dengan Rasulullah, maka dia selalu menghina Rasulullah, maka dia selalu menjelek-jelekkan Rasulullah kepada para sahabat. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-145, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sungguh orang-orang munafik itu akan ditempatkan pada tingkatan yang bawah di dalam api neraka. Artinya apa? Tempat orang-orang munafik itu lebih dalam daripada orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir jelas mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang munafik ini dia mengaku beriman kepada Allah, tetapi sebenarnya mereka tidak beriman kepada Allah.
mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, maka inilah 3 golongan manusia di dalam Al-Quran. Karena waktu yang terbatas, inilah kajian yang bisa kita sampaikan. Kita tutup kajian kita pada subuh hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.